Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin pegawai Markaz Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Sebagaimana biasanya kita dilanjutkan dengan ta'lim siang. Pada hari ini, pada siang hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang bab al-jam'i bainal khaufi war raja'i, yaitu bab tentang al-jam' bainal khauf war raja', harus berkumpulnya antara rasa takut dan harapan. Al-jam' bainal khaufi war raja'. Kita akan bacakan hadisnya, hadis yang ke-443 ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang agung, yang sangat mulia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan dan perlu kita resapi bersama-sama. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita sebagai umatnya, umat akhir zaman, umat pilihan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah." Andai saja seorang mukmin tahu minal 'uqubah, dari siksaan. Dari apa? Dari siksaan yang Allah timpakan, yang Allah miliki. Allah punya siksaan kan? Nah, dan punya balasan. Ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka tidak ada satupun yang berharap seseorang dengan surga. Walau ya'lamul kafir, dan andai saja seorang kafir, ma 'indallah minar rahmah, ia mengetahui rahmat Allah yang begitu luas, ma qanita, ia tidak akan apa? Ia tidak akan putus asa dari apa? Dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Arti hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan pentingnya menggabungkan antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menggabungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata ulama, maksud dari lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannati ahadun. Andai saja seorang mukmin mengetahui siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lau di sini andaikan ya. Andai saja seorang mukmin tahu dengan hakikatnya, hakikat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja, andai saja
seorang mukmin mengetahui siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Andai, ini perandaian ya. Maka tidak ada seorang mukmin pun yang apa katanya? Yang matami'a, maka dia apa? Tidak akan berharap akan surga. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ia melihat dirinya karena banyak maksiat dan dosa. Ya. Karena maksiat dan dosa. Ini mah udah ya. Kayaknya saya sepertinya ahli neraka begitu. Kalau langsung ditampakkan kemuliaan Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. 6. Jadi sini apa? Andai saja seorang mukmin tahu dengan sebenarnya, melihat sebenarnya. Tapi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu gitu ya, bagaimana keadaan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya percaya dan tahu, memang seorang mukmin sudah tahu bahwa Allah memiliki apa? Siksaan. Itu wajib kita imani. Seorang mukmin wajib mengetahui akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya siksaan itu harus tahu. Tapi secara langsung, adakah orang yang pernah melihat? Maka belum ada. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun diikhtilafkan para ulama ketika melihat neraka, apakah itu hakikatnya atau gambarannya saja, gitu ya. Kalaupun kita katakan bahwa Rasul mengetahui neraka, maka selain Rasulullah SAW tidak ada yang tahu hakikat dari siksaan. Kalau saja orang mukmin ya tahu akan hakikat siksaan, maka sedikit sekali yang berharap masuk surga, gitu ya. Ini menandakan apa? Kita harus punya rasa sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis setelahnya, walau annal kafir law ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah ma qanata min jannati ahadun. Ini sebaliknya, bagi kita seorang mukmin diwajibkan berharap, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, tetap apa? Harus ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya contohnya misalkan banyak di antara kita atau sebagian masyarakat kita yang apa? Yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mah buat gak muluk-muluk amat masuk surga. Ada yang begitu enggak? Masuk neraka pun tidak mengapa. Ada yang begitu tidak? Zaman sekarang ada orang seperti itu. Saking apa putus asanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa saya masuk neraka. Ya. Saya tidak muluk-muluk amat apa? Masuk surga, ini bahaya. Ini adalah apa? Adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti siapa? Seperti iblis gitu ya. Iblis. Kenapa disebut iblis? Balasa itu artinya adalah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti iblis. Gitu ya. Sebaliknya jangan juga seperti orang yang apa? Aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bahaya. Walaupun sehebat apapun ibadah kita, sebagus apapun ibadah kita, jangan sampai apa? Jangan sampai kita aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dengan siksaan Allah siapa? Golongan apa? Yahudi dan Nasrani. Apa ayatnya? Rifa, tahu ayatnya apa? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwasanya kami ini adalah anak-anak Allah dan apa?
adalah kami inilah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mungkin kami disiksa. Nah, itu ya orang Yahudi Nasrani itu. Atau juga dalam ayat yang lain apa? Ada yang tahu? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata orang-orang Yahud, kami ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lan tamassana an-naru, tidak mungkin kami disentuh oleh api neraka. Awas nih ya. Golongan yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala Yahud, seperti Yahud. Kami ini adalah golongan yang tidak mungkin disentuh oleh neraka. Walaupun tersentuh, kami hanya mungkin beberapa hari saja. Kemudian kami akan masuk surga. Ini bahaya ya. Dan kalau ada orang yang harapannya seperti ini, lebih menonjolkan harapan daripada rasa takut, akhirnya apa? Dia akan merasa aman. Di Indonesia banyak sekali golongan-golongan yang merasa apa? Yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia apa? Ia punya kunci surga. Ya. Sebagian kelompok apa? Jangan khawatir. Kalau sudah masuk ke golongan fulan, maka apa? Maka jaminnya surga. Nah, awas nih. Bahaya golongan seperti ini. Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa menjamin masuk surga ataupun neraka sebaliknya. Ya. Kalaupun misalkan nanti di alam kubur ditanya, siapa Rob engkau? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang bisa menjamin masuk surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang seperti itu merasa aman. Akhirnya kunci surga diperjual belikan. Kapling surga segini harganya, segitu harganya. Ada di Indonesia apa? Ada yang menjual belikan surga? Ada gitu ya. Kelompok seperti inilah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Maka harus hati-hati ya. Tidak ada orang yang boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak boleh seperti tadi itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara keduanya. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gabungkanlah antara khauf dan roja. Takut ibadahnya tidak diterima, dan juga sekaligus ia berharap supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika bermaksiat. Seseorang misalkan ya, yang namanya manusia ada saja tergelincir berbuat kemaksiatan, maka sama juga gabungkanlah antara khauf dan roja. Khauf, takut atas siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia tidak mengulangi lagi, dan roja, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya apa? Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara khauf dan roja. Karena dari sifat ini banyak orang yang tergelincir gitu ya. Banyak orang yang tergelincir, sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan, wal maqsud minal hadis annal mukallaf yanbaghi lahu ay yakuna bil khaufi war raja hatta la yakunu mufarritan fir raja bihaitsu yusiru minal murji'ah al-qailina la yadurru mal iman syai'. Nah, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita harus menggabungkan dua sifat ini, khauf dan roja. Apabila ada orang yang menonjolkan sifat pengharap saja, sifat harap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ini seperti apa? Murji'ah. Apa itu murji'ah? Orang murji'ah ini apabila bermaksiat ya, apabila ia bermaksiat maka tidak berpengaruh kepada imannya. Dia akan masuk surga. Bisalam gitu ya. La yadurru mal iman syai'. Orang yang berbuat dosa besar
itu tidak mempengaruhi iman. Itu kata apa? Orang-orang Murji'ah, karena ia memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang terlalu takut, banyak takut ya, dan menghilangkan sifat roja, ini seperti apa? Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan orang yang berbuat dosa itu kekal di dalam neraka. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mutawassit antara khauf dan roja. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa besar, imannya berkurang, sedangkan nanti di akhirat apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In adzabahu adzabahu, jika Allah berkehendak maka dia disiksa. Apabila Allah berkehendak untuk diampuni maka Allah mengampuni ya. Kemudian juga antara Mu'tazilah, orang-orang yang memiliki dosa besar, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak kekal di neraka. Namun ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.